seperti itu. Dan kita Bapak Ibu tidak anak-anak lagi, tetapi saya yakin semua kita akan pasang telinga. Kita buka firman Tuhan dalam kitab Lukas. Lukas 1. Ya. Ayat 26. Ada semuanya? Lukas 1 ayat 26 sampai dengan ayat 38, ya. Lukas 1 ayat 36, ayat 26 sampai dengan 38. Kita membaca sini berganti. Saya mulai Lukas 1 ayat 26 sampai dengan Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Oke? Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bernama Yesus dan keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, dia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah akan bisa begitu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan menjadikan perayaan supaya anak laki-laki dan hidupkan engkau dalam Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas seluruh keturunanmu sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan dilahirkan itu akan disebut dengan anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu." Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Sama-sama kita katakan, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Haleluya, ya. Dari pembacaannya Bapak Ibu, kita sudah memahami makna atau tujuannya. Mungkin kita sudah sering mendengar, mungkin kita sudah berkali-kali mendengar ini. Tetapi hari ini baiklah kita akan uraikan bersama, kita akan pelajari bersama bagaimana maksud daripada teks ini, ya. Jadi saya buat Bapak Ibu judulnya hari ini adalah Salam dari Surga. Apa saya katakan? Salam dari surga. Salam dari surga, ya. Karena memang teksnya tadi salam daripada malaikat, makanya salam dari surga saya buat judulnya, ya. Dalam teks ini Bapak Ibu, ya, pembahasan kita tentang firman Tuhan yang mengatakan bahwa Maria terkejut dalam suasana sendiri dalam rumah. Malaikat Gabriel datang dan memberi salam kepadanya. Di ayat 8, ya. Suasana si Maria di situ dalam keadaan terkejut mendengar berita daripada malaikat. Kalau Bapak Ibu, bila seseorang bertemu dengan makhluk surgawi akan mengalami kegentaran dan terkejut dan menjadi takut, ya. Sedangkan di muka bumi ini Bapak Ibu, kalau seseorang mungkin bertemu jumpa dengan seseorang yang tidak dikenal dengan wajah seram, mungkin bisa kita terkejut, ya. Ini si Maria pun pada suasana hari itu dia terkejut karena malaikat itu tiba-tiba masuk ke dalam rumahnya, ya. Suasana sendiri dia di situ, ya. Dia mengalami di situ kegentaran, ya. Jadi Bapak Ibu, Zakaria pun mengalami hal yang sama seperti si Maria ini, ya. Si Zakaria pun waktu dia mengadakan waktu dia dijatuh kepada tangan dia untuk membakar ukupan, ya. Dia masuk ke dalam mesbah itu, dia masuk ke dalam, rupanya malaikat sudah ada, maka dia terkejut di situ, takut
Karena bisa berbahaya Bapak Ibu kalau bertemu-temu dengan Tuhan atau mereka Tuhan. Apalagi orang itu suasana berdosa, ya. Bisa Bapak Ibu orang itu mati, ya. Jadi Bapak Ibu sekali pun mengalami hal yang sama seperti yang dialami Maria ketika dia berjumpa dengan Tuhan atau mereka Tuhan, ya. Nah, dia gentar, dia di situ takut. Dan juga Bapak Ibu para gembala pun yang ada di padang rumput itu, ya, mereka terkejut ketika datang malaikat. Siapa yang tidak takut? Malam-malam Bapak Ibu di tengah malam sana ada terus tiba-tiba datang seseorang, ya, atau sinar kemudian terus datang, atau waktu kita berjalan ketika berangkat sendirian tiba-tiba di gunung sana terus datang seperti itu. Siapa yang tidak takut, ya? Si Maria, Zakaria dan para gembala mengalami hal yang sama. Mereka terkejut, mereka takut, ya. Mereka takut Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu, mereka menjadi susah hati. Si Maria dalam firman ini, Bapak Ibu, menjadi terkejut, menjadi susah hati. Di benaknya pasti terlintas Bapak Ibu, bila Yusuf tunangannya nanti tahu bahwa dia sudah berbadan dua, maka akan menceraikan dirinya. Itu di benak si Maria ketika itu, karena dibilangnya oleh mereka itu, kau akan mengandung, kau akan melahirkan. Dia kan pasti takut, karena pada suasana dia bertunangan. Kalau dia berbadan dua, dia pastilah akan dipulangkan secara logika, ya. Di sini Bapak Ibu, pastilah terjadi ke benak si Maria seperti itu, ya. Yusuf nanti tunangannya itu akan menjadi menceraikan dia. Dan di cerita yang lain pun Bapak Ibu, Yusuf pun bermaksud seperti itu, ya. Sudah di hati Maria seperti itu, Yusuf pun rupanya di hatinya seperti itu, ya. Ya secara logika memang pas. Tidak mungkin kita terima tunangan kita sudah hamil, ya. Firman Tuhan yang disampaikan oleh mereka Gabriel itu sebenarnya bukti dari kebingungannya terungkap jelas dari apa yang diucapkannya. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Ya, boleh Pak. Menariknya Bapak Ibu, dalam kondisi emosional seperti itu, Maria masih berkeinginan untuk mengetahui apa arti salam tersebut. Ya, dia dilihat di ayat 9. Ya, rasa ingin tahu pada Maria saat itu boleh juga menjadi keinginan tahuan kita pada saat ini. Bila maknanya dipahami secara utuh, kita akan semakin melimpah ucapan syukur kita kepada Tuhan yang kita sembah hari ini. Kalau kita ada di hati kita seperti pertanyaan dari Maria tadi. Jadi Bapak Ibu, apakah arti salam dari surga itu? Sekarang pembahasannya lah kita masuk, ya. Pertama Bapak Ibu, kesadaran diri akan kasih karunia Allah akan terjadi, ya. Kesadaran diri akan kasih karunia Allah akan terjadi di hati kita atau di hati Maria pada saat itu. Ketika Maria bertemu dengan malaikat Gabriel, ya, malaikat Gabriel dia memulai dengan kata apa di situ? Kata ucapan apa? Salam, hai engkau ya dikaruniai, ya, di ayat 8 itu dikatakan salam. Dalam kalimat ini ada dua kata yang perlu kita tahu, yaitu kata salam dan kata karunia, ya. Sama-sama berarti karis. Dari bahasa Yunani itu kair, ya, atau karunia. Dari bahasa Yunani itu diambil, Bapak Ibu. Jadi itu artinya karis. Artinya ada karunia yang diberikan Tuhan kepada dia di antara sejamannya, ya. Didapatinya Maria adalah sosok perempuan yang layak untuk menjadi perantaraannya di zaman dia, ya. Pengertian kata kasih ini Bapak Ibu selalu menuntut kepada pemberian secara cuma-cuma dan tidak dibayar. Kalau dibilang orang, nah, diberi sama kau, tidak malah kau bayar, itu namanya cuma-cuma, ya. Jadi karunia yang diberikan Tuhan itu kepada si Maria itu karunia yang cuma-cuma, yang tidak dibayar, ya. Tetapi si Maria di situ Bapak Ibu, ya, walaupun karunia yang diberikan kepadanya itu cuma-cuma, tetapi dia tidak bisa terima, tidak bisa secara logikanya menerima perkataan dari malaikat itu. Karena apa? Karena mungkin secara
secara ilmiah, Bapak Ibu, nggak mungkin lah dia bisa menyambung tanpa ada hubungan suami istri. Itu di benak dia. Ya. Sehingga pada saat itu dia tidak terima perkataan daripada mereka itu, tidak bisa diresponinya. Ya. Maka di situ terjadi mereka berdialog. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Itu pertanyaan yang wajar yang dilontarkan oleh Maria kepada malaikat ini. Karena dia sudah tahu bahwa hasil perkawinan yang akan bisa menurunkan anak. Ya. Jadi di situ makanya dia menolak, dia berargumen, dia berdialog sempat dengan bagaimana hal itu bisa terjadi katanya. Ya. Secara umum karena adalah pemberian Allah atau anugerah Allah, dan juga ditegaskan bahwa keselamatan bukan diperoleh karena perbuatan baik. Ya, kesalahan, ketaatan manusia dalam beragama, melainkan kasih karunia. Bukan Bapak Ibu, kalau kita sudah bergereja, kita sudah benar-benar bernyanyi, sudah memberikan hati kita, itu sebenarnya Bapak Ibu belum tentu membawa kita kepada keselamatan. Ya, karena semua yang kita ini, yang hadir di sini, kita semua yang ada di sini, semua oleh karena kasih karunia-Nya makanya kita bisa ke surga. Cuman Bapak Ibu, kasih karunia itu harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Kamu yang gak tahu kasih karunia, kalau berarti kita, apa katanya ini? Boleh kamu surga memang? Tidak. Tetapi Paulus sudah jelas mengatakan Bapak Ibu, kasih karunia itu harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Dalam arti harus taat, harus melakukan peraturan Tuhan, ya, supaya dapat kasih karunia itu. Ya. Di sini katakan salam dari surga ini, ya, berupa kabar ilahi, di mana hendak menyatakan kasih karunia-Nya kepada umat manusia yang telah berdosa. Karena hanya oleh kasih karunia-lah kita beroleh pengampunan dosa, sebab faktanya manusia tidak seorang pun dapat mengatasi persoalan dosa. Ya. Zaman sekarang ini sejahat manusia tidak bisa dia menyelesaikan dosanya sendiri tanpa kasih karunia daripada Tuhan yang mengampuni. Ya. Walaupun dia Bapak Ibu joran nama dahulu kembali, tidak bisa diselesaikan sendiri dosanya itu tanpa Tuhan yang menyelesaikan. Tanpa dengan Tuhan dia berdamai. Ya. Di sini Bapak Ibu kita lihat, ya, ada ceritanya Bapak Ibu, kalau kita berada di surga ada 3 kekagetan yang kita alami nanti. Apa itu? Ya, akan kita kaget di sana. Pertama, kita kaget orang yang kita anggap baik dan rohaniawan malah tidak ada di surga, melainkan di neraka. Ya, kisah ini sudah pernah disinggung oleh Yesus, di mana dia tidak mengenal seorang pekerja, padahal pelayanannya Bapak Ibu luar biasa. Di Matius 7 ayat 21 sampai 23, ya. Luar biasa pelayanannya. Tapi satu saat nanti waktu dia berhadapan, Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau pembuat kejahatan. Jadi selama ini kita anggap salehkah di Pak Judi itu, salehkah di Pak Seragani itu. Kalau itu nanti ke surga itu. Itu belum tentu Bapak Ibu, ya. Belum tentu. Makanya kita akan kaget nanti. Malu di mana berkhotbah, malu di mana melektor. Jangan ngoceh, dalam surga ini ada kamar yang mana? Jangan sun, ini mana ngoceh, golongan kita masih muncul berayunnya. Ya, mana sudah di neraka. Padahal selama hidupnya kita lihat begitu mentrek, pelayanannya besar. Jadi artinya di situ Bapak Ibu, bukan itu penentunya, ya, bukan itu penentu utama. Yang kedua, kita kaget karena orang yang kita anggap berada di neraka malah di surga. Hujak doang tak? Yang bawa ada di neraka dah. Kalau naminum dolamu, bercuru dolamu, engkau nak ke surga. Dolamu macam. Dan surga nak koin. Apa? Nak tahu di mana itu surga? Ada suatu bukti Bapak Ibu, di mana ada 2 penjahat yang disalibkan di kayu sana, ya. Di situ udah finalnya Bapak Ibu, tetapi di situ dia memperoleh kasih karunia. Kau saat ini sudah berada bersamaku di Firdaus. Iya, jadi jangan kita menghukum, melalui neraka, mau kau isi berdoa.
orang yang berjudi dalammu, orang seru dalammu, padahal dia bisa dapat di surga tempat kediamannya. Makanya nanti ada kekagetan yang terjadi. Yang kaget ketiga, ini yang luar biasa juga ya. Kita kaget, mengapa kita bisa masuk surga? Kita soalnya pengalaman Tuhan, soalnya mus-mus kenal. Ada dulu surga. Heran di bahasa diri itu diri bahasa diri, ya. Bahasa boyang surga itu. Ingat masa lampau, perbuatannya, terhadap nalaya. Ada mana surga? Itu yang menjadi yang kita kagetkan nanti, ya. Tapi apa mungkin itu bisa terjadi? Ya, yang ketiga ini bisa, ya, bisa. Asal kita sekarang sungguh-sungguh. Jadi yang pertama, kesadaran diri akan kasih karunia Allah. Itu yang pertama, si Maria sadar dia bahwa dia memperoleh kasih karunia, ya. Karena kasih karunia kita bisa hidup di bumi ini. Tapi jangan karena kasih karunia kita hidup seenaknya, itu pula, ya. Kasih karunia seenaknya mau lama-lama kok tidak, ya. Tetapi di sini dikatakan Rasul Paulus, ya, disinggung oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu, pernah di sana didiskusikan hal itu dengan melontarkan suatu pertanyaan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya makin bertambah kasih karunia? Dengan tegas Paulus menjawab, sekali-kali tidak. Roma 6 ayat 1 sampai 2, ya. Paulus sudah menyinggung itu. Karena ada berbagai orang begini, kalau kasih karunia memang mau gereja. Tahu gunaannya. Jadi makanya disinggung si Paulus di sana. Ya, bukan karena kasih karunia itu kita semena-mena, tetapi karena kasih karunia itulah Bapak Ibu, makanya kita harus bersungguh. Karena dan alani pabenata, dan alani habenta, dan alani jabatatta, dan alani profesita, dan alani pogosta ada yang surga. Tapi karena kasih karunia, di dalam kasih karunia itulah kita akan semakin lebih sungguh. Sampai mereka kasih karunia Tuhan, sungguh mau bergereja, sungguh mau melayani Tuhan. Humubah masuk ngomong, apalah kalau sudah dan boleh gak kasih, apalah kalau sudah dan boleh taklukan. Masalah sepele yang kadang kita tidak bisa taklukkan, yang bisa merusak tubuh kita, yang bisa merusak diri kita. Ya, jadi karena kasih karunia itu Bapak Ibu kepada kita harus sadar seperti si Maria tadi. Ya, sadar dia bahwa yang diperolehnya itu adalah kasih karunia, sehingga terjadi bahwa dia menjadi perantara, menjadi dia ibu daripada Yesus. Yang kedua, kesadaran diri akan keajaiban Allah. Kita harus sadar bahwa semuanya itu keajaiban Tuhan terjadi kepada kita, ya. Bukan karena kita hebat atau mahir segala sesuatu, tetapi semua yang kita alami adalah keajaiban Tuhan. Amin. Tuhan kita, Tuhan yang ajaib, dan perbuatannya terkadang sulit untuk kita pahami secara akal budi. Hal itulah yang menyebabkan Maria bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Katanya di ayat 34, ya. Memang secara logika Bapak Ibu, tidak akan mungkin Maria bisa hamil karena ia belum bersuami atau belum pernah melakukan hubungan suami istri, ya. Rasio berpikir Bapak Ibu, manusia tidak akan dapat merasionaliskan mujizat atau keajaiban yang diperbuat oleh Allah. Namun secara imanlah Bapak Ibu, ya, kita dapat meyakini bahwa mujizat itu fakta, ya, bahwa mujizat itu realitas. Imanlah yang bisa bekerja. Kalau saudara iman, tak akan terima akal, ya. Bagaimana mujizat itu menjadi fakta Bapak Ibu? Bagaimana mujizat itu menjadi realitas Bapak Ibu dalam kehidupan kita? Itu yang menjadi perbincangan kita hari ini, ya. Malaikat Gabriel Bapak Ibu memberitahukan kepada kita persyaratannya, yakni apa persyaratannya? Apa persyaratannya? Persyaratannya Bapak Ibu, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang batin dia akan menaungi engkau. Kata tidak lima, itulah persyaratan Bapak Ibu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, itulah menjadi persyaratan. Segala sesuatu itu mujizat itu bisa kita lihat, ya. Karena Roh Kudus itu datang kepada orang yang beriman. Roh Kudus itu bisa kita terima karena kita lihat Tuhan layak. Mungkin kita lemuk hati, mungkin kita susah hati, mungkin kita memang benar-benar rindu akan Roh itu. Maka orang yang diurapi itulah Bapak Ibu yang akan bisa melihatnya, yang akan bisa merasakannya, ya. Bagaimana mujizat itu menjadi fakta Bapak Ibu dan realitas? Saya katakan tadi persyaratannya, ya.
Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang mati ini akan menaungi engkau. Kita baca di ayat 35 ya. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Inilah yang akan turun kepada si Maria, sehingga Bapak Ibu dia bisa menerima akalnya, terterima akalnya, ya, terterima dia apa yang dikatakan oleh malaikat itu, walaupun dia tidak bersuami, ya, terterima akalnya lah ketika malaikat itu mengungkapkan itu kepadanya. Jadi di situ dia Bapak Ibu sadar diri bahwa semua itu akan keajaiban Tuhan yang akan berlaku atasnya, ya. Malaikat itu memberi penegasan lebih lanjut Bapak Ibu di sini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat 37, Allah bisa membuat yang tidak ada menjadi ada, yang mustahil menjadi mustahil. Itulah yang disampaikan mereka itu kepadanya, sehingga dari situ terpelawak, tutudo imannya selama memang bergebu-gebu do, imannya selama kepada Tuhan do. Allah ketika terjadi persoalan dia kehilangan, ya, sempat kehilangan iman pun yang terjadi kan itu di benak dia, makanya ada perjalanan di sana. Tetapi ketika mereka itu menegaskan dia, Roh Kudus akan turun atasmu katanya kan, dan yang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan katanya, yang tidak mungkin akan bisa mungkin. Hanya sadar, itu dulu teh. Tidak dia mungkin di masa lampau bisa menyeberang orang Israel, bisa itu dan ini, ya. Itu dulu teh. Sadar dia di sana, ya.